semuanya, kami dari kelompok 4. Di video kali ini kami ingin menjelaskan video presentasi kami mengenai persepsi dan pengambilan keputusan. Pertama-tama kami akan membahas mengenai persepsi terlebih dahulu. Persepsi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama, pelaku persepsi. Pelaku persepsi adalah penafsiran seorang individu pada suatu objek yang dilihatnya akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadinya sendiri. Di antaranya, sikap, motif, kepentingan atau minat, serta pengalaman masa lalu dan pengharapan. Kebutuhan atau motif yang tidak dipuaskan akan merangsang individu dan mempunyai pengaruh yang kuat pada persepsi mereka. Yang kedua adalah target. Target adalah gerakan, bunyi, ukuran, dan atribut-atribut lain dari target akan membentuk cara kita memandangnya. Misalnya saja suatu gambar dapat dilihat dari berbagai sudut pandang oleh orang yang berbeda. Selain itu, objek yang berdekatan akan dipersepsikan secara bersama-sama pula. Yang ketiga adalah situasi. Penting bagi kita untuk melihat konteks objek dan peristiwa. Unsur lingkungan sangat mempengaruhi persepsi kita. Faktor yang mempengaruhi situasi adalah waktu, keadaan atau tempat kerja, serta keadaan sosial. Yang terakhir adalah persepsi terhadap orang lain. Secara lebih spesifik, penyimpanan persepsi pada manusia dapat terjadi dalam beberapa bentuk, menurut Stephen P. Robin. Yang pertama, stereotyping, yaitu penilaian yang diberikan oleh seseorang ke orang lain berdasarkan ciri-ciri spesifik yang memiliki kelompok di mana orang tersebut berasal. Yang kedua, projection, yaitu menyimpulkan seseorang berdasarkan ciri yang dimiliki oleh orang yang mempersepsi. Yang ketiga, halo effect, yaitu memberikan kesan umum untuk seseorang didasarkan pada suatu ciri pribadi. Yang keempat, selective perception, yaitu seseorang yang memiliki sesuatu pada kepentingan, latar belakang, serta harapan-harapan. Selanjutnya, penerapan persepsi dalam organisasi. Persepsi memiliki banyak konsekuensi bagi organisasi. Di dalamnya orang-orang selalu saling menilai. Berikut ini adalah beberapa penerapannya yang lebih jelas. Yang pertama, wawancara karyawan. Wawancara merupakan suatu masukan yang penting dalam keputusan mempekerjakan. Perusahaan harus mengenali bahwa faktor-faktor perseptual mempengaruhi siapa saja yang dipekerjakan dan akhirnya mempengaruhi kualitas dari angkatan kerja suatu organisasi. Yang kedua, pengharapan kinerja. Pengharapan mengenai seseorang atau sekelompok orang akan menentukan perilaku kita. Misalnya, manajer memperkirakan orang akan berkinerja minimal. Mereka akan cenderung berperilaku demikian untuk memenuhi ekspektasi dari sang manajer. Yang ketiga, evaluasi kinerja. Penilaian kinerja seorang karyawan sangat bergantung pada proses perseptual. Walaupun penilaian ini bisa objektif, namun banyak yang dievaluasi secara subjektif. Ukuran subjektif adalah berdasarkan pertimbangan, yaitu penilaian membentuk suatu kesan umum mengenai karyawan. Semua persepsi dari penilaian akan mempengaruhi hasil penilaian tersebut. Yang keempat, upaya karyawan. Dalam banyak organisasi, tingkat upaya seorang karyawan dinilai sangat penting. Jadi, bukan hanya kinerja saja, namun penilaian tersebut, upaya ini sering merupakan suatu pertimbangan subjektif yang rawan terhadap distorsi dan prasangka perseptual. Yang kelima, kesetiaan karyawan. Pertimbangan lain yang sering dilakukan manajer terhadap karyawan adalah apakah karyawan tersebut setia atau tidak kepada organisasi. Sayangnya, banyak dari penilaian kesetiaan tersebut bersifat pertimbangan. Misalnya saja, individu yang melaporkan tindakan tak etis dari atasan.
dapat dilihat sebagai tindakan demi kesetiaan kepada organisasi ataupun sebagai pengacau. Yang terakhir, pembentukan profil. Pembentukan stereotip di mana satu kelompok individu dipilih biasanya berdasarkan ras atau etnis untuk penyelidikan intensif, inspeksi ketat, atau investigasi. Selain persepsi, di sini juga ada pengambilan keputusan. Keputusan merupakan suatu pemecahan masalah sebagai suatu hukum situasi yang dilakukan melalui satu pemilihan alternatif dari berbagai macam alternatif. Dengan begitu, pengambilan keputusan adalah suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari berbagai alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti atau digunakan sebagai suatu cara pemecahan masalah. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang optimal adalah rasional. Artinya dia membuat pilihan memaksimalkan nilai yang konsisten dalam batas-batas tertentu. Terdapat asumsi-asumsi khusus yang mendasari model ini. Asumsi tersebut yaitu yang pertama, model rasional. 6 langkah dalam model pengambilan keputusan rasional diurutkan sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan masalah. Kedua, identifikasikan kriteria keputusan. Ketiga, alokasikan bobot pada kriteria. Keempat, kembangkan alternatif. Kelima, evaluasi alternatif. Keenam, pilihlah alternatif terbaik. Selanjutnya, asumsi model. Model pengambilan keputusan rasional yang baru saja digambarkan mengandung sejumlah asumsi sebagai berikut. Pertama, kejelasan masalah. Kedua, pilihan-pilihan diketahui. Ketiga, pilihan yang jelas. Keempat, pilihan yang konstan. Kelima, tidak ada batasan waktu dan biaya. Keenam, pelunasan maksimum. Berikut adalah faktor-faktor yang membentuk perilaku pengambilan keputusan etis. Yang pertama, kriteria utilitarian. Artinya keputusan diambil semata-mata atas hasil atau konsekuensi mereka. Pada kriteria ini, mendorong efisiensi dan produktivitas, tetapi dapat mengakibatkan pengabaian hak dari beberapa individu. Yang kedua, kriteria menekankan pada hak. Artinya mempersilahkan individu untuk mengambil keputusan yang konsisten dengan kebebasan dan keistimewaan mendasar. Penggunaan hak sebagai kriteria dapat memberikan kebebasan dan perlindungan kepada individu, tetapi dapat merintangi efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, kriteria menekankan pada keadilan. Artinya mensyaratkan individu untuk mengenakan dan memperkuat aturan-aturan secara adil dan tidak berat sebelah, sehingga ada pertimbangan manfaat dan biaya yang pantas. Melindungi kepentingan individu yang kurang terwakili dan yang kurang berkuasa, tetapi kriteria ini dapat mendorong kepemilikan yang akan mengurangi pengambilan resiko, inovasi, dan produktivitas. Nah, selanjutnya langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, tahap identifikasi. Adalah tahap pengenalan masalah atau kesempatan muncul dan diagnosis dibuat, sebab tingkat diagnosis tergantung dari kompleksitas masalah yang dihadapi. Yang kedua adalah tahap pengembangan, merupakan aktivitas pencarian prosedur atau solusi standar yang ada atau mendesain solusi yang baru. Proses desain ini merupakan proses pencarian dan percobaan di mana pembuat keputusan hanya mempunyai ide solusi ideal yang tidak jelas. Yang ketiga, tahap seleksi. Tahap ini pilihan solusi dibuat dengan 3 cara pembentukan seleksi, yakni dengan pertama penilaian pembuat keputusan. Yang kedua, dengan analisis alternatif yang logis dan sistematis. Yang ketiga, dengan tawar-menawar saat seleksi melibatkan kelompok pembuat keputusan dan semua manuver politik yang ada. Nah, apabila sudah ketiga ini selesai dilakukan, keputusan akan diterima secara formal dan otorisasi dilakukan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Di sini ada 4. Yang pertama, internal organisasi, seperti ketersediaan dana, SDM, kelengkapan peralatan, teknologi, dan sebagainya. Biasanya faktor ini berada di dalam suatu organisasi itu sendiri, untuk terciptanya suatu keputusan dalam organisasi.
Yang kedua, eksternal organisasi, seperti keadaan sosial politik, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Faktor ini berasal dari luar yang terkait dalam organisasi. Yang ketiga, ketersediaan informasi yang diperlukan. Seberapa banyaknya informasi yang ada, atau seberapa lengkap dan akuratnya informasi yang didapatkan untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tepat. Yang keempat, kepribadian dan kecakapan pengambil keputusan. Dalam faktor ini dibutuhkan kebijaksanaan dan ketepatan. Nah, di sini ada contoh kasus. Suatu perusahaan hendak merekrut karyawan baru, sehingga manajer HR di perusahaan melakukan wawancara terhadap para pelamar. Ketika manajer memanggil 2 orang sekaligus untuk diwawancarai, orang pertama masuk dengan penampilan yang kurang baik, seperti pakaian yang memiliki noda, tidak memakai jas, rambut panjang, sepatu yang sudah usam. Manajer HRD langsung memberikan penilaian negatif kepada pelamar tersebut, karena memiliki penampilan yang tidak layak untuk datang di dalam wawancara. Namun, ketika orang kedua masuk dengan pakaian rapi, wajah serius, dan berkarisma, manajer tersebut langsung memberikan penilaian positif kepada pelamar tersebut, bahwa pelamar ini yang lebih layak untuk masuk ke dalam perusahaan. Namun selama wawancara berjalan, ternyata pelamar yang penampilan kurang baik tersebut memiliki suatu cara pandang yang unik, yang berbeda dari pelamar yang berpakaian yang lebih rapi. Dan cara berpikir pelamar tersebutlah yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sehingga manajer tersebut mengabaikan penampilan pelamar tersebut dan menerima pelamar tersebut untuk bekerja di dalam perusahaan. Nah, coba kalian analisis dari contoh kasus di atas. Di sini kami akan menganalisis menurut kelompok kami. Menurut kelompok kami, dari cerita di atas dapat dikatakan bahwa persepsi seseorang terhadap penampilan fisik tidak dapat menjamin kinerja seseorang. Meskipun penampilan merupakan salah satu kriteria dalam wawancara, tetapi belum tentu karyawan yang berkompeten adalah karyawan yang berpakaian rapi, serius, dan terlihat memiliki karisma. Bisa saja mereka memang pintar, tetapi hanya dalam teori. Dalam prakteknya belum tentu pemikiran mereka yang dibutuhkan oleh perusahaan. Justru orang-orang yang mungkin berpenampilan kurang menarik dan biasa-biasa sajalah yang dibutuhkan oleh perusahaan. Karena mungkin mereka lebih banyak memiliki pengalaman dengan dunia luar dibandingkan dengan orang-orang yang belajar hanya berdasarkan teori yang ditanamkan di dalam pikiran mereka. Sehingga mereka dapat melihat sesuatu dengan cara pandang yang berbeda dengan orang yang hanya berpikir berdasarkan teori. Keputusan yang diambil oleh manajer tersebut sudah benar, karena penampilan seseorang dapat diperbaiki, namun cara berpikir seseorang tidak dapat dibentuk dengan mudah, membutuhkan proses yang lama untuk membentuk pikiran seseorang, seperti yang diinginkan oleh perusahaan. Sekian penjelasan video presentasi kami, semoga video kami bisa bermanfaat untuk kalian semua. Let's enjoy with this video and thank you for watching. Bye-bye! Iya, jangan lupa ya, like, comment, and press the bell. Thank you!